Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Najwa dari program studi Teknik Sipil Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Sungai yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ziana STMT IPM. Untuk judul presentasi saya kali ini yaitu analisis sedimentasi pada alur sungai dan dampaknya terhadap kapasitas aliran. Topik ini membahas bagaimana proses sedimentasi dapat mempengaruhi kemampuan sungai dalam menyalurkan aliran air. Sedimentasi yang berlebihan dapat menyebabkan pendangkalan sungai, penurunan kapasitas aliran, dan potensi terjadinya banjir. Melalui presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan proses terjadinya sedimentasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak dan upaya pengendaliannya terhadap kapasitas aliran sungai. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses pengendapan material padat seperti pasir, lumpur, dan kerikil yang terbawa oleh aliran air sungai. Material tersebut biasanya berasal dari hasil erosi di daerah hulu yang kemudian terbawa ke bagian hilir sungai. Ketika kecepatan aliran menurun, misalnya akibat perubahan kemiringan dasar sungai, tikungan, atau adanya pembangunan pengendalian air, material sedimen akan mulai mengendap dan menumpuk di dasar sungai. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menentukan laju dan volume sedimentasi. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap kapasitas aliran. Yang ketiga mengidentifikasi faktor penyebab sedimentasi. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai dampak lingkungan dan hidraulik. Proses terjadinya sedimentasi yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu erosi di hulu, yaitu permukaan tanah atau tebing tergerus oleh hujan dan aliran sehingga butir material seperti pasir, lumpur, dan kerikil terlepas. Yang kedua yaitu ada transportasi sedimen, yaitu partikel yang tererosi terbawa aliran sungai dalam bentuk suspended load, bed load, atau dissolved menuju hilir. Dan yang terakhir yaitu ada pengendapan. Saat kecepatan aliran menurun, misalnya di muara, tikungan, atau dataran banjir, sedimen mengendap dan menumpuk. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama yaitu kemiringan lereng das. Semakin curam lereng, semakin besar energi aliran permukaan yang menyebabkan erosi tanah meningkat. Tanah yang tererosi akan terbawa ke sungai sebagai sedimen. Artinya apa? Daerah berbukit atau pegunungan biasanya menghasilkan sedimen lebih banyak dibanding di daerah datar. Dan yang kedua, jenis tanah dan tutupan lahan. Tanah berbutir halus seperti lempung dan debu lebih mudah tererosi dibanding tanah berpasir. Selain itu, tutupan vegetasi seperti hutan dan rumput berfungsi menahan partikel agar tanah tidak terbawa air. Artinya apa? Daerah gundul atau tanpa vegetasi lebih rentan terhadap sedimentasi. Yang ketiga yaitu ada debit dan kecepatan aliran sungai. Semakin besar debit dan kecepatan aliran, semakin tinggi kemampuan sungai mengangkut sedimen. Namun saat aliran melambat, misalnya di tikungan atau muara, sedimen akan mengendap. Variasi debit sangat berpengaruh terhadap pola pengendapan sedimen di sungai. Dan yang terakhir yaitu aktivitas manusia. Kegiatan seperti penebangan hutan, pembukaan lahan pertanian, pertambangan, dan pembangunan di sekitar sungai meningkatkan erosi dan memperbanyak sedimen yang masuk ke sungai. Artinya apa? Aktivitas manusia mempercepat proses sedimentasi alami. Dampak sedimentasi terhadap sungai. Sedimentasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi fisik, hidraulik, dan ekologi sungai. Salah satu dampak paling nyata adalah berkurangnya kapasitas penampang sungai akibat penumpukan material sedimen di dasar alur. Pendangkalan ini menyebabkan volume air yang dapat dialirkan menjadi semakin kecil, sehingga resiko terjadinya banjir meningkat, terutama saat debit aliran tinggi pada musim hujan. Sungai yang telah mengalami sedimentasi berat seringkali tidak mampu menampung debit banjir rencana, sehingga air meluap ke daerah sekitar dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial. Upaya pengendalian sedimentasi yang pertama ada reboisasi daerah hulu das untuk mengurangi resiko. Yang kedua ada bangunan pengendali sedimen seperti ground shield, check dam, dan sedimen trap. Yang ketiga ada normalisasi sungai, yaitu penggerukan dan pelebaran alur. Dan yang terakhir yaitu pengaturan tata guna lahan di daerah tangkapan air. Metode analisis sedimentasi yaitu ada 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu pengukuran lapangan,
analisis laboratorium, dan perhitungan teoritis. Yang pertama yaitu metode analisis sedimentasi menggunakan pengukuran lapangan. Dilakukan sedimen sampler untuk mengukur sedimen layang dan sedimen dasar. Untuk rumusnya, total sedimen sama dengan sedimen dasar tambah sedimen layang. Ini untuk rumusnya. Yang kedua yaitu ada analisis laboratorium. Sampel yang diperoleh dianalisis untuk menentukan ukuran butir sedimen, berat jenis, konsentrasi sedimen. Konsentrasi sedimen dapat dihitung dengan rumus ini. Dan yang ketiga ada perhitungan teoritis atau empiris. Untuk perhitungan teoritis yaitu menggunakan 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus Mayer-Peter-Muller, digunakan untuk menghitung sedimen dasar menggunakan rumus ini. Dan yang kedua ada rumus Engelen-Hansen untuk menghitung debit total sedimen menggunakan rumus yang ini. Yang ketiga ada rumus Einstein, metode kompleks untuk memperhitungkan sedimen dasar dan layang secara terpisah menggunakan rumus ini. Einstein menggunakan parameter tegangan dasar dan kecepatan geser untuk menentukan beban total sedimen berdasarkan grafik dan integrasi distribusi sedimen di kolom air. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.